Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Saat Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kerajaan Inggris pada tahun 1776, hal itu membuat Inggris harus memutar otak lagi untuk mencari tanah yang luas sebagai wilayah jajahan baru. Maka Inggris memilih Australia yang sudah ditemukan oleh penjelajahnya yang bernama James Cook pada sekitar tahun 1770. Kemudian pada tahun 1788, Inggris mulai mengirimkan pemukim untuk menaklukkan benua kecil tersebut dan menguasai sumber daya alamnya. Dengan meluasnya sistem dunia kapitalis yang didominasi Eropa ke benua Australia pada akhir abad ke-18, para pemukim Inggris memulai teror dan genosida terhadap penduduk asli Australia untuk mengambil alih sumber daya ekonomi mereka dan mengambil alih tanah air mereka. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini terus berlanjut pada abad ke-19, hingga masyarakat adat hampir musnah dan kepemilikan tanah mereka sepenuhnya berpindah ke tangan pemukim kolonial Inggris dan keturunannya. Penduduk asli Australia menduduki benua Australia selama lebih dari 65.000 tahun sebelum kedatangan pemukim kolonial Inggris pada tahun 1788. Mereka adalah pemburu dan pengumpul makanan dan bertahan hidup dari makanan liar. Saat laki-laki berburu atau memancing, perempuan mengumpulkan makanan nabati, serangga, kerang, madu, dan makhluk kecil lainnya. Mereka tidak memiliki pemukiman permanen dan berpindah tergantung pada ketersediaan sumber air dan makanan. Terdapat antara 600 dan 700 kelompok budaya linguistik ketika pemukim Inggris tiba di Australia, dan terdapat sekitar 250 bahasa yang digunakan saat ini. Para ilmuwan berbeda pendapat tentang jumlah populasi aborigin sebelum kontak dengan pendatang Eropa. Namun diperkirakan pada tahun 1788, populasi total penduduk asli Australia itu berjumlah antara 700.000, 1 juta, atau 1,5 juta jiwa. Namun pada tahun 1901, populasi aborigin menurun menjadi sekitar 100.000 jiwa saja. Bolton dalam Economics and Dreamtimes, A Hypothetical History, menyatakan 3 alasan utama kehancuran masyarakat aborigin, yaitu akibat serangan penyakit, penarikan sumber daya, dan juga pembunuhan. Penyakit-penyakit yang dibawa oleh pendatang Eropa menjangkiti penduduk asli Australia yang tidak memiliki pertahanan imunologis terhadap penyakit menular termasuk cacar, penyakit kelamin, influenza, campak, pneumonia, dan tuberkulosis. Para pemukim Inggris dan keturunan mereka mengambil alih tanah dan menyingkirkan penduduk asli dengan memotong sumber makanan mereka, serta terlibat dalam pembantaian genosida. Mengingat konteks historis dan global di mana terorisme berkembang dan meningkat, kita memerlukan definisi terorisme yang lebih komprehensif, historis, dan lebih luas. Jadi kita akan mendefinisikan terorisme sebagai kebijakan atau strategi sistematis pemerintah atau organisasi dengan kekerasan mematikan dilakukan secara terbuka atau sembunyi-sembunyi untuk menanamkan rasa takut pada kelompok masyarakat tertentu di luar korban langsung teror, untuk mengubah perilaku perlawanan politik mereka menjadi dominasi atau perilaku kekerasan kelompok dominan demi keuntungan politik dan ekonomi atau alasan lainnya. Aktor negara dan non-negara menggunakan terorisme. Negara-negara yang pertama menggunakannya untuk mempertahankan kekuasaan negara atau untuk menjara sumber daya, dan negara-negara yang terakhir sebagian besar menggunakannya untuk melawan kebijakan-kebijakan negara yang menindas dan eksploitatif. Mulai tahun 1492, penjajah Eropa terlibat dalam terorisme, genosida, dan pemaksaan perbudakan di Amerika dan memperluas kekerasan mereka ke Afrika melalui perbudakan rasial. Kemudian pada abad ke-17,
18, dan 19, mereka memasukkan wilayah lain di dunia ke dalam sistem ini melalui terorisme kolonial dan perang genosida. Para pelaut Eropa mulai menjelajah perairan benua Australia pada abad ke-17, antara tahun 1606 dan 1770. Sekitar 54 kapal Eropa tiba di pantai Australia dan melakukan kontak dengan penduduk benua tersebut. Penjelajah Eropa ini menyebut benua Australia dengan sebutan Terra Australis Incognita atau tanah selatan yang tidak diketahui. Pada abad ke-17, banyak kapal dagang yang mengunjungi benua itu, salah satunya milik perusahaan Hindia Timur Belanda. Pada tahun 1606, Willem Janszoon, seorang Belanda dengan kapal bernama Dafken, dan awaknya menjelajahi pantai Australia dan bertemu dengan penduduk asli. Pada bulan November tahun 1642, Abel Tasman mencapai pantai barat Tasmania dengan dua kapal yang dikenal sebagai Heemskerk dan Zeehan, serta menamakannya Tanah Van Diemen. Anthony Van Diemen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menugaskan Abel Tasman, seorang kapten laut yang dipekerjakan oleh perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1642 untuk menjelajahi Laut Selatan yang belum diketahui. 2 tahun kemudian, Tasman dan krunya berlayar menyusuri pantai utara Australia yang kemudian diberi nama New Holland. Mengikuti para pelaut Belanda, Letnan James Cook, seorang pelaut Inggris, pada tahun 1770 menjelajahi pantai timur Australia dengan kapalnya, yaitu Ham, Berkey, and Devore. Raja George III dari Inggris menginstruksikan Cook pada tanggal 22 Agustus tahun 1770 untuk mengklaim kepemilikan pantai timur Australia yang kemudian diberi nama New South Wales. Queensland dipisahkan dari New South Wales pada tahun 1859. Meskipun ekspedisi Perancis juga pernah mengunjungi beberapa wilayah Australia antara tahun 1790 dan 1830-an, seperti yang dilakukan oleh pelaut Belanda pada abad ke-17, benua Australia tetap sepenuhnya dijajah oleh Inggris. Armada kolonial Inggris pertama yang dipimpin oleh Kapten Arthur Phillip mencapai Botany Bay antara tanggal 18 dan 20 Januari tahun 1788. Armada ini terdiri dari 11 kapal dan sekitar 1.350 awak dan narapidana. Penjajah Inggris ini menemukan bahwa Botany Bay tidak cocok untuk pemukiman, dan oleh karena itu mereka pun pindah ke utara, ke Port Jackson pada tanggal 26 Januari tahun 1788 dan berkemah di Cove yang disebut Cady oleh orang Cadigal. Mereka pun berdagang makanan dengan penduduk asli. Richard Broome dalam Aboriginal Australia, The Black Response the White Domination, menegaskan bahwa Inggris menjajah Australia mulai tanggal 26 Januari tahun 1788 ketika kapal berisi 290 pelaut, tentara, dan pejabat serta 717 narapidana berlayar ke Port Jackson untuk menghadapi masyarakat Gamerigal di wilayah Sydney, halaman 26. Karena 3 alasan berikut ini, masyarakat Gamerigal menghindari berurusan dengan para pemukim ini selama 2 tahun. Alasan pertama adalah karena mereka tidak menyukai cara Inggris memerintahkan narapidana dan mencambuk atau menggantung mereka. Alasan kedua adalah mereka tidak suka Inggris menggali kuburan untuk mencuri tulang-tulang penduduk asli. Alasan ketiga adalah masyarakat Gamerigal keberatan terhadap orang-orang Eropa yang membuka lahan di sekitar lubang air dan memasang jaring di area tersebut tanpa izin. Armada kedua tiba pada tahun 1790 dengan membawa makanan dan perbekalan lainnya. George Vancouver memulai proses kolonialisme Inggris di Australia Barat pada tahun 1791 dengan mengklaim wilayah Albany atas nama Raja George III. Tasmania diduduki pada tahun 1803 dan 1825, Australia Barat pada tahun 1827, Australia Selatan antara tahun 1836 dan 1842, Victoria pada tahun 1851, dan wilayah utara pada tahun 1825. Inggris mengirim lebih dari 162.000 narapidana ke Australia dengan 806 kapal antara tahun 1788 dan 1850 untuk menjajah benua tersebut. Matthew Flinders mengusulkan nama Australia dan kemudian diadopsi sebagai nama negara ini. Australia muncul pada tahun 1901 sebagai federasi 6 koloni Inggris.
Para gubernur kolonial memberikan tanah dan memerintahkan pasukan mereka untuk membunuh penduduk asli dan menculik anak-anak mereka sebagai buruh tidak dibayar. Mereka memerintahkan pasukannya untuk menyerang orang kulit hitam dengan teror atau mengajari mereka dengan teror. Pada pertemuan publik, seorang perwira kolonial menyatakan, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menembak semua orang kulit hitam dan memupuk tanah dengan bangkai mereka. Cox atau pihak lain juga merekomendasikan agar perempuan dan anak-anak ditembak secara khusus sebagai metode yang paling pasti untuk menyingkirkan ras tersebut. Kiernan B. Blood and Soil, A World History of Genocide and Extermination in From Sparta to Darfur, cetakan tahun 2007, halaman 262. Seorang juri asal Inggris menyebut penduduk asli Australia sebagai sekumpulan monyet dan semakin dini mereka dimusnahkan dari muka bumi semakin baik. Kiernan B. Blood and Soil, A World History of Genocide and Extermination in From Sparta to Darfur, cetakan tahun 2007, halaman 286. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak masyarakat adat yang dimusnahkan. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang kami kutip dari beberapa sumber buku atau karya jurnal ilmiah barat yang menggambarkan kekejaman bangsa Eropa dalam memperlakukan penduduk asli Australia. Masyarakat adat ditembak jatuh seperti anjing saat tidur di sekitar api unggun. Perempuan-perempuannya diambil dari mereka untuk memuaskan nafsu laki-laki kulit putih, diburu, dianiaya ke segala arah, dan bahkan dipandang sebagai binatang buas di hutan yang perlu disingkirkan bagaimanapun caranya. Kiernan B. Blood and Soil, A World History of Genocide and Extermination in From Sparta to Darfur, cetakan tahun 2007, halaman 278. Misalnya di masa kolonial Victoria pada tahun 1834, jumlah orang kulit hitam diperkirakan antara 5.000 sampai dengan 10.000 orang. Namun pada tahun 1886, hanya 806 orang yang selamat. Jumlah penduduk kulit hitam di Tasmania berkurang dari sekitar 4.000 atau lebih, menjadi di bawah 2.000 pada tahun 1818. Para pemukim akan menembak ketika mereka melihatnya, membunuh laki-laki dan mengambil anak-anak dari perempuan. Para pemukim seringkali mengejar sang ibu hingga ia harus meninggalkan anak-anaknya, lalu memilih pekerja anak. Rowley, dalam The Destruction of Aboriginal Society, cetakan tahun 1972, halaman 44. Masyarakat adat Tasmania juga diteror dan dimusnahkan. Genosida penduduk asli Tasmania dianggap satu-satunya genosida sejati dalam sejarah kolonial Inggris. Huggers, dalam The Fatal Shore, cetakan tahun 1987, halaman 120. Genosida pada awal abad ke-19 di Tasmania yang diarahkan dan diorganisir oleh pemerintah secara substansial menghilangkan penduduk asli. Bolton, dalam Economics and Dreamtimes, A Hypothetical History, cetakan tahun 1993, halaman 134. Hal serupa terjadi di koloni Queensland. Serangan para pemukim ditandai dengan darah, hutan dirampas dengan kejam, dan orang kulit hitam diburu seperti anjing asli mereka. Kiernan B. dalam Blood and Soil, A World History of Genocide and Extermination in From Sparta to Darfur, cetakan tahun 2007, halaman 303. Antara tahun 1824 dan tahun 1908, para pemukim membunuh sekitar 8.000 hingga 10.000 orang kulit hitam di Queensland. Menurut Kiernan, itu ekspansi besar-besaran, menghasilkan peningkatan pembunuhan genosida yang melebihi semua bencana yang terjadi di Australia sebelumnya. Apa yang gubernur sebut dengan aliran yang stabil dan diam dalam pemukiman pastoral mencangkup serangkaian pembantaian besar-besaran terhadap komunitas aborigin. Dalam wacana politiknya, para penjajah dan para pembelanya menyalahkan konflik antar masyarakat adat, kondisi yang kurang sehat, dan perilaku masyarakat adat sebagai penyebab kehancuran komunitas adat. Meskipun secara terbuka mendukung dan terlibat dalam pemusnahan masyarakat adat, para pemukim dan keturunan mereka juga berargumen bahwa masyarakat adat tidak dihancurkan oleh orang Eropa, namun runtuh karena beban patologi mereka sendiri. Moses dalam Genocide and Settler Society in Australian History, halaman 15. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa bukan pemukim Inggris dan kekerasan yang mereka lakukan yang menghancurkan komunitas adat, namun komunitas adat itu sendirilah yang menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Ditambah dengan penekanan pada pembunuhan antar suku, alkoholisme, kondisi kehidupan yang tidak higienis, dan yang terbaru kematian dalam tahanan polisi,
Akibatnya adalah menyalahkan korban atas kematiannya sendiri. Cosiembas dalam Genocide and Modernity in Colonial Australia tahun 2004 halaman 82. Kenyataannya para pemukim Inggris dan keturunan mereka menyatakan niat mereka untuk memusnahkan komunitas adat dan menerjemahkannya ke dalam tindakan melalui mekanisme yang berbeda, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan. Para pemukim dan masyarakat adat telah mengetahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di Australia. Misalnya Dailipi, seorang warga kulit hitam Queensland pada akhir abad ke-19 berkata, "Kami diburu, ditembak, diracun, dan putri saudara perempuan kami dan istri kami diambil dari kami. Berapa banyak yang diracuni di Kilcoy, mereka mencuri tanah tempat kami biasanya mencari makanan. Dan ketika kami lapar dan mengambil sedikit tepung atau menyembelih seekor sapi jantan untuk dimakan, mereka menembak atau meracuni kami. Yang mereka berikan kepada kami sekarang untuk tanah kami hanyalah selimut setahun sekali." Broom R. dalam Aboriginal Australia, The Black Response to White Domination, tahun 2002, halaman 55. Para pemukim memperkosa perempuan atau membantai perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Mereka juga menculik anak-anak kecil untuk memenuhi permintaan mereka akan tenaga kerja untuk pekerjaan rumah tangga dan panen. Karena tidak ada pertambangan dan industri manufaktur yang kaya di Australia, para pemukim tidak pernah menginginkan banyak hal dari masyarakat aborigin kecuali perempuan dan tanah mereka. Untuk tenaga kerja, para pemukim terutama bergantung pada tenaga kerja narapidana dan kuli impor. Pemerkosaan juga digunakan sebagai mekanisme teror untuk menghancurkan keluarga dan komunitas adat. Beberapa pemukim menahan perempuan adat dan gadis kecil dan memanfaatkannya untuk kepuasan seksual. Menurut Richard Broom, dalam Aboriginal Australia, The Black Response to White Domination, cetakan tahun 2002, halaman 45 menceritakan, kekerasan juga terjadi dalam bentuk seksual. Pendeta Trell Kelt pada tahun 1825 menulis bahwa dia disiksa di malam hari oleh jeritan gadis-gadis sekitar 8 atau 9 tahun yang diambil paksa oleh laki-laki keji di Newcastle. Seorang pria datang menemui saya dengan kepala patah akibat popor senapan karena dia tidak mau menyerahkan istrinya. Beberapa pelanggaran terburuk terjadi di Tasmania, di mana warga aborigin diduga dicambuk, dicap, dikebiri, dan dimutilasi oleh narapidana. Penjajah Inggris dan keturunan mereka telah menggunakan teknologi kapitalis dan organisasi sosial serta terlibat dalam kejahatan kekerasan terhadap kemanusiaan di Amerika, Australia, Afrika, dan juga Asia. Mereka menyempurnakan tindakan terorisme dan genosida di benua Australia untuk memberi manfaat bagi komunitas pemukim Inggris dengan mengorbankan penduduk asli Australia. Ward Churchill, sarjana aktivis pribumi Amerika dalam A Little Matter of Genocide tahun 1997 mengatakan, Inggris sebagai pemimpin global dalam aktivitas genosida, baik dalam efisiensi secara keseluruhan yang menyebabkan kepunahan total penduduk Tasmania pada tahun 1876 dan bakat inovasi yang diwujudkan dalam penggunaan alkohol secara sengaja untuk menyebabkan pembubaran banyak masyarakat adat di Amerika Utara. Halaman 405. Namun sebagian besar keturunan Inggris masih menolak menerima tanggung jawab moral, ekonomi, dan juga politik atas kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan di Australia. Meskipun mereka menikmati keuntungan ekonomi dan politik dari kejahatan yang mengakibatkan kehancuran komunitas adat. Michael Cannon dalam Black Land, White Land tahun 1993 mengatakan, seluruh komunitas kulit putih telah memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan usaha produktif dengan model Eropa. Namun sekarang dapat diterima bahwa perusahaan-perusahaan ini didirikan di atas tanah yang dirampas secara paksa dari kelompok masyarakat yang hampir tidak berdaya, dan bahwa sebagian besar penduduk masih mendapatkan manfaat dari perampasan tersebut. Jika cita-cita fair play di Australia menjadi arti, maka sudah saatnya kita melipat gandakan upaya untuk memberikan kesempatan hidup yang lebih baik pada keturunan ras aborigin. Halaman 265. Kesimpulan dari pembahasan materi berikut ini adalah, pemerintahan kulit putih Australia berturut-turut tidak hanya memusnahkan penduduk asli Australia dan menolak mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap penduduk asli. Namun mereka juga berupaya melakukan pemusnahan budaya terhadap penduduk asli Australia. Mereka menculik anak-anak campuran dari para pemukim dan ibu-ibu pribumi untuk menginggriskan mereka dan menjauhkan mereka dari ibu-ibu mereka yang berkulit hitam.
Populasi penduduk aborigin sebelum 1778 yang diperkirakan sekitar 1,5 juta jiwa menjadi hanya sekitar 100.000 jiwa pada tahun 1901. Dari angka populasi yang menurun tajam tersebut, jelas terjadi pembantaian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penduduk asli Australia. Fakta sejarah ini bukan untuk memprovokasi umat manusia di kawasan, akan tetapi sebagai pengingat bahwa penjajahan tidak boleh lagi terjadi di dunia modern ini, karena dampaknya akan sangat memilukan bagi umat manusia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.